Sudah bukan rahasia lagi jika Cina merupakan negara yang terkenal memiliki banyak megaproyek untuk pembangunan infrastrukturnya. Selain megaproyek yang ada di Cina sendiri, Cina juga memiliki megaproyek di luar negara Cina, terutama di negara-negara berkembang seperti di negara-negara di Asia. Dan berikut ini adalah beberapa megaproyek yang dibangun oleh Cina. Jembatan Padma. Pada 25 Juni tahun 2022 yang lalu, Perdana Menteri Bangladesh yaitu Sheikh Hasina meresmikan pembukaan jembatan terpanjang di negaranya. Jembatan Padma mulai dibangun pada 26 November 2014 dan selesai dibangun pada 23 Juni tahun 2022 yang menghabiskan waktu pembangunan selama 8 tahun. Jembatan Padma merupakan jenis jembatan multiguna yang terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat atas untuk mobil yang terdiri dari 4 lajur 2 arah, sedangkan tingkat bawah untuk jalur kereta api yang terdapat 1 lajur saja. Untuk ukurannya, jembatan Padma ini memiliki panjang total 10,6 km. Panjang span jembatan utama yaitu 6,1 km, lebarnya 18,1 meter, dan tingginya 122 meter. Selain terpanjang, jembatan Padma ini juga merupakan jembatan terbesar dan termahal yang pernah dibangun di Bangladesh, di mana untuk membangunnya ini menghabiskan biaya sebesar 3,6 miliar US dollar atau setara dengan 52,2 triliun rupiah. Pembangunan megaproyek jembatan Padma ini, biaya keseluruhannya dibiayai sendiri oleh pemerintah Bangladesh. Keputusan yang diambil pemerintah Bangladesh untuk mendanai biaya proyek sendiri ini juga menimbulkan serangkaian skeptisme dari para ekonom negara serta lawan politik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 yang lalu, Bank Dunia menarik diri dari perjanjian pinjaman senilai 1,2 miliar US dollar untuk proyek tersebut, menyusul tuduhan adanya skandal korupsi yang melibatkan sebuah perusahaan konstruksi Kanada yang terkait dengan proyek jembatan Padma ini. Setelah itu, donor lain, termasuk ASEAN Development Bank dan Japan International Cooperation Agency, juga menarik diri dari proyek itu. Jembatan yang terletak 40 km barat daya Dhaka, ibu kota Bangladesh ini, dikerjakan oleh China Railway Major Bridge Engineering Group, yang mana pembangunan jembatan ini merupakan rekor pembangunan luar negeri terbesar oleh sebuah perusahaan Cina. Pembangunan jembatan Padma memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan sangat menantang. Hal ini diakibatkan karena lokasi jembatan berada di atas Sungai Padma yang memiliki dasar tanah lunak dan tidak stabil. Negara-negara barat yang awalnya ingin ikut andil dalam pembangunan jembatan Padma kemudian mengurungkan niatnya setelah mengetahui kalau pembangunan jembatan ini sangat mustahil dilakukan karena kondisi geologisnya. Dan hanya perusahaan dari Cina saja yang berani mengambil alih proyek tersebut serta mengerjakan pembangunan jembatan Padma ini sampai selesai. Karena kondisi geologisnya, dalam pembangunannya ditancapkan pile atau tiang pancang sedalam 126 meter ke dasar sungai sebagai pondasi agar struktur jembatan di atasnya tetap kokoh dan kuat. Dan dengan kedalaman pancang dari pile tersebut, membuat jembatan Padma ini memiliki rekor sebagai jembatan dengan pancang terdalam di antara semua jembatan di dunia. Para ahli juga menyebutkan, jika pembangunan jembatan di atas Sungai Padma ini merupakan suatu keajaiban teknik, serta merupakan prestasi besar karena Padma adalah sungai yang paling berbahaya dan tidak dapat diprediksi setelah Sungai Amazon di Amerika Selatan. Pembangunan jembatan Padma ini memegang peranan penting dalam menghubungkan setidaknya 21 distrik di wilayah selatan dan barat daya Bangladesh. Selain itu, jembatan Padma ini juga akan memangkas jarak antara ibu kota Dhaka dan pelabuhan terbesar kedua di Bangladesh yaitu Mongla sejauh 100 km. Sedangkan untuk Cina sendiri, keberadaan jembatan Padma ini akan menghubungkan jaringan kereta api One Belt One Road atau OBOR milik Cina, serta akan berfungsi sebagai penghubung penting antara Cina dan jaringan kereta api Pan-Asia. Jalan tol North-South Aljazair. The Algerian North-South Expressway merupakan proyek pembangunan jalan tol yang terbesar di negara Aljazair. Ketika selesai seluruhnya nanti, panjang jalan tol ini akan mencapai 9.000 km yang membentang melewati beberapa negara seperti Chad, Mali, Niger, Nigeria, dan Tunisia. Untuk bagian jalan tol sepanjang 53 km dikerjakan oleh China State Construction Engineering Corporation, yakni perusahaan pembangun jalan terbesar di Cina. Pembangunan jalan tol sepanjang 53 km ini
mulai dibangun pada tahun 2014 dan diresmikan pada Desember tahun 2020 yang lalu. Jalan tol sepanjang 53 km ini dalam proses pengerjaannya melalui medan yang sangat sulit dan curam karena harus melewati pegunungan atlas. Selain itu, dalam jalan tol yang dibangun oleh Cina ini terdapat jalur terowongan sepanjang 9,6 km serta jembatan sepanjang 2,7 km. Yang mana panjang terowongan dan jembatan dalam jalan tol tersebut memecahkan rekor sebagai terowongan dan jembatan yang terpanjang dalam jalan tol di Aljazair. Pembangunan jalan tol tersebut juga menciptakan sebanyak lebih dari 10.000 lapangan pekerjaan di Aljazair. Dan menurut Perdana Menteri Aljazair, pembangunan jalan tol tersebut merupakan pencapaian terbesar dari Aljazair dan merupakan jalur strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta perdagangan di negaranya. Hapco Coal Power Plant Project. Hapco Coal Power Project adalah sebuah pembangkit listrik tenaga batu bara yang dibangun 45 km dari Karachi di Hab, Balochistan, Pakistan. Pembangkit listrik tenaga batu bara Hapco ini dibangun oleh China Power Hub Generation Company dan merupakan bagian dari China Pakistan Economic Corridor atau CPEC. CPEC memiliki tujuan untuk menghubungkan pelabuhan Gawadar di selatan Pakistan menuju ke Xinjiang di Cina melalui jaringan transportasi serta energi. Hapco Coal sendiri merupakan perusahaan patungan antara Pakistan yaitu Hub Power Company dengan bagian saham 74% dan China Power International Holding dengan bagian saham 26%. Hapco Coal Power Plant memiliki kapasitas daya sebesar 1,3 gigawatt yang nantinya dapat menghasilkan energi listrik sebesar 9 miliar kWh tiap tahunnya. Dengan energi listrik sebesar itu, akan dapat menyediakan kebutuhan listrik sebanyak 4 juta rumah di Pakistan. Pembangunan Hapco Coal Power Plant dimulai pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019. Untuk membangun pembangkit listrik ini, membutuhkan biaya sebesar 2 miliar US dollar atau setara dengan 29 triliun rupiah. Dan tiap tahunnya, pembangkit ini membutuhkan sebanyak 4.185 juta ton batu bara yang didatangkan dari Afrika Selatan dan Indonesia. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk mengatasi masalah kemacetan serta mengurangi emisi karbon, salah satunya adalah dengan memindahkan penggunaan kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi massal. Untuk itulah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun. Proyek yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina ini dibentuk sebagai perusahaan patungan antara BUMN Indonesia dengan perusahaan konsorsium Cina. Dengan adanya proyek kereta cepat ini, akan dapat mempersingkat waktu tempuh antara Jakarta dengan Bandung sejauh 142 km. Dari 3-4 jam dengan bis atau mobil, menjadi hanya sekitar 30-40 menit saja. Ketika pemerintah Indonesia membuat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, ada 2 proposal yang diajukan, yaitu oleh Jepang dan Cina. Indonesia memilih Cina karena proposal dari pemerintah Cina membutuhkan anggaran sebesar 86,5 triliun rupiah, lebih murah dari Jepang. Selain itu, alasan lain yang terpenting adalah Cina akan terbuka soal teknologi, sehingga memungkinkan adanya transfer ilmu. Berbeda dalam proposal Jepang, transfer teknologi tidak ada dalam klausul. Namun proyek yang direncanakan selesai pada tahun 2019 ini terpaksa mundur hingga tahun 2023 karena terdapat kendala seperti pendanaan, COVID-19, dan masalah teknis. Terkait kendala teknis, dari seluruh jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan terowongan pada Tunnel 2 merupakan hal tersulit yang dilakukan oleh PT KCIC. Tunnel tersebut berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat, dan menjadi salah satu titik konstruksi yang mempunyai tantangan tinggi karena berada di atas tanah klesel. Jenis tanah tersebut mempunyai karakteristik yang mudah lapuk apabila terekspos saat penggalian, sehingga berpotensi menimbulkan pergerakan konstruksi timbunan maupun jalan yang terdapat di atasnya. Karena hal itulah, diperlukan kehati-hatian dalam pengerjaannya dan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Dan untuk mengatasi hal tersebut, tenaga ahli yang berpengalaman didatangkan dari Cina dan ITB. Selain kondisi geologis, juga adanya kenaikan dari Engineering Procurement Construction atau EPC sebesar 600 juta hingga 1,2 miliar dolar. Serta adanya kenaikan biaya pembebasan lahan yang naik 31%.
Akibat hal tersebut, PT KCIC mencatat bahwa selama tahun 2019 sampai 2022, cost overrun atau pembengkakan biaya proyek mencapai sekitar 16,8 triliun rupiah dari anggaran awal.